praktis. Perkenalkan, nama saya Irwan. Saya akan membagi tip mengenai apa yang telah saya tahu dan saya ikuti, yaitu bela diri praktis. Gimana dengan bela diri praktis? Kita akan dengan mudah atau dengan cepat menguasai bela diri sehingga kita bisa pergunakan sesuai dengan manfaat. Yang pertama-tama akan kami lakukan adalah satu latihan dasar, yaitu gerakan seperti ini. Tuh, 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 tuh. Oke. Gerakan seperti ini adalah gerakan yang harus kita kuasai dengan sempurna, jadi nggak salah-salah. Karena kelihatannya mudah, tapi di sini akan ada manfaat atau cara-cara untuk menangkis. Bela diri sendiri berarti cara mudah untuk mengatasi dari serangan. Kalau menyerang, kebanyakan anak kecil itu bisa, tapi kalau untuk menangkis tidak semua orang bisa. Lalu dengan kaki maju mundur. Gerakan seperti ini harus kita lakukan terus-menerus sampai kita hafal. Manapun kita ada waktu, tanpa tidak orang, kecuali tidak orang, kita akan melakukan hal seperti ini. Kelihatannya sepele, tapi untuk apa kita lakukan seperti ini? Coba kita praktekkan. Yang pertama, untuk apa seperti ini? Nah, kalau ada pukulan dari samping yang menuju ke leher atau ke samping kepala kita, maka kita akan menangkis. Tuh. Kalau kita serang lagi dari sini, misalnya nggak memukul, kita arahnya ke arah leher, maka kita akan menangkis pelajaran yang berbeda. Dan untuk tangan yang sebelah sini itu apa? Untuk tangan sebelah sini itu apa? Kita akan kita akan lakukan hal seperti itu setiap saat. Terus hal seperti ini akan kita lakukan di saat kita segar. Semakin banyak kita lakukan ini, maka semakin mudah pergerak tangan ini untuk menangkis. Kalau ini sudah betul-betul kita mahir, tujuannya sudah tahu, maka kita akan lakukan untuk tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah bergerak satu-satu sesuai contoh. Kita harus kasih apa-apa. Kemana dulu? Kanan dulu. Tuh. 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 Dalam latihan ini kita harus punya pasangan. Jadi nggak bisa kalau sendiri. Semakin sering kita latihan, maka semakin mudah kita untuk belajar bela-diri seperti ini. Cara praktisnya. Tuh. 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 Kenapa saya kasih apa-apa? Karena tahap dasar kita harus membiasakan telinga kita atau telinga lawan kita itu mudah menangkap apa yang akan kita mau. Tapi kalau sudah terbiasa, kita lupakan suara dan kita coba tanpa suara. Jadi gerakan-gerakan seperti ini, kalau sudah terbiasa kelihatannya mudah, maka kita akan melakukan lebih cepat, lebih rileks, lebih santai. Setelah kita sudah terbiasa dengan latihan menangkis, maka kita usahakan, karena setiap orang itu mempunyai ciri khas adalah tangan itu bisa tangan kidal atau tidak kidal. Kalau tangan kita kidal, kebanyakan kita cenderung memakai tangan kanan. Tapi kalau kita nggak kidal, kita pakai tangan kiri. Jadi itu kebiasaan hal seperti ini kita lakukan
satu-satu. Misalkan tangan kanan dulu menangis. Setelah tangan kanan kita sudah terbiasa, padahal kita nggak tidak, maka kita akan coba dengan tangan kiri. Tangan kiri pun akan menjadi mudah karena kita sering latih, sehingga tangan kiri dan kanan tidak ada bedanya. Kita siap untuk menangkis semua serangan yang datang kepada kita. Begitu pula saya akan menyerang asisten saya dengan harapan apa? Bukan cuma kita bisa menangkis, tapi kita juga akan bisa menyerang. Enggak semua orang bisa menangkis seperti itu. Jadi tanpa mengecilkan bela diri yang lain, cara praktis ini kita dasari dari awal latihan tadi. Kalau sudah terbiasa, kita punya pasangan yang sudah sering kita lakukan, maka untuk serangan-serangan yang lain bisa kita coba dengan orang lain. Tapi dengan syarat kita latihan, bukan berkelahi. 7 menit. Setelah tahap yang ini, kita akan menginjak ke tahap yang berikutnya, yaitu adalah saling serang. Nah, setelah kita menangkis, maka kita akan menyerang. Begitu mudah kita lakukan, memang butuh tenaga ekstra. Karena mulai awal kita akan latihan hal yang berat. Kalau ringan kita lakukan, maka pada saat kita ada serangan yang bertubi-tubi, maka kita akan tidak kuat tenaga kita. Puncak dari latihan yang mulai awal kita pelajari tadi adalah kita akan diserang dan kita akan membalas. Yang terakhir. Nah, dia tidak akan menyerang lagi kalau kita sudah membalas. Begitu ada serangan, kita tangkis, kita akan serang kelemahannya. Apa itu? Kemaluan. Setelah kemaluan, dia akan turun dari 100% tenaga, maka tinggal 5% kalau kena kemaluan. Di sini kita sebetulnya tidak mencederai, tapi karena kita diserang dulu, kita harapkan dia juga lemah. Asal kita nggak salah, tapi kalau kita salah mungkin kita minta maaf. Tambah lagi. Pukulan ke arah dagu ini 50 lebih, dia akan pusing. Tenaganya tapi nggak hilang, cuma pusing. Tapi kalau kita pukul ke kemaluan, kita tendang atau kita pukul, maka tenaganya akan berkurang sebanyak 90 sampai 90%. Coba. Ya, sekian dari saya dan asisten saya. Semoga menjadikan manfaat untuk Anda dengan judul dalam latihan ini belajar
belajar bela diri. Praktis. Terima kasih.